Christ the Word, the only begotten of God, was one with the eternal Father, one in nature, in character, and in purpose, the only being in all the universe that could enter into all the counsels and purposes of God. Great Controversy, page 493, paragraph 1. Hello everyone, dalam pelajaran ini kita mau membuktikan apakah yang diajarkan Seventh-day Adventist Organization ini yang mengatakan ada satu God yang terdiri dari 3 oknum yang co-eternal. Kata co-eternal itu artinya semuanya sama-sama tidak ada awalnya, sehingga anak bukan anak, karena kalau anak ada awalnya. Apakah ini sesuai dengan ajaran Alkitab? Apakah ini sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak? Di letter 48/1902 dikatakan, Kristus was next to God in the heavenly courts. Karena Kristus itu next to God. Kata next itu bisa artinya di samping, bisa juga diartikan setelah. Jadi ini konteksnya ialah setelah. Jadi kalau bicara dia punya urutannya ialah God, setelah itu Kristus. Jadi Kristus setelah God. Di 2 Testimoni 4:26 dikatakan Kristus diangkat menjadi sama dengan God. Jadi sekarang Kristus sudah sama dengan God. Ini bisa jelas kita lihat bahwa Kristus ini bukan God kalau dia next to God dan dibuat menjadi equal dengan God. Karena kalau Kristus itu God, dia nggak perlu diangkat untuk menjadi equal dengan God, karena dia sudah equal. Co-eternal itu equal. Sementara kutipan ini bilang, dia diangkat menjadi sama dengan God. Jadi, untuk diangkat menjadi sama dengan God, artinya sebelum diangkat, dia nggak equal, nggak co-equal. Jadi dari kutipan ini, kita bisa lihat bahwa co-eternal tidak cocok dengan pernyataan ini bahwa dia diangkat menjadi sama dengan God. Di Testimoni 8 dikatakan God adalah bapanya Kristus dan Kristus adalah anaknya God. Kepada Kristus telah diberikan posisi yang tinggi. Artinya posisinya diberikan, artinya sebelum diberikan dia belum memiliki posisi itu. Dan Kristus telah dibuat menjadi equal, menjadi sama dengan Bapanya. Jadi kutipan ini mengatakan bahwa Kristus diberikan posisi tingginya, dia tidak memilikinya sejak kekekalan, tetapi diberikan oleh Bapanya. Jadi masuk akal untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah anaknya Bapa, dan God itu adalah Bapanya Kristus, karena kepada anaknya diberikan posisi yang sama tingginya dengan Bapanya dan diberikannya oleh Bapanya. Dari antara penghuni di surga, setan posisinya next to Christ. Kita tahu next to Christ itu nggak sama dengan Kristus, tetapi setelah Kristus. Ada saatnya dia sangat dihormati dan kuasanya dan kemuliaannya sangat tinggi waktu di surga. Tapi walaupun dia punya posisi sangat tinggi, posisinya setelah Kristus. Kita tahu Kristus dengan Bapanya sama posisinya karena Kristus diangkat menjadi sama dengan Bapanya. Namun posisi tingginya setan walaupun sangat tinggi tetapi setelah Kristus. Jadi setan di bawah Bapa dan di bawah Kristus walaupun posisinya tinggi. Jadi Lucifer waktu di surga posisinya tinggi dan posisinya itu diberikan. Dan posisi yang tinggi itu adalah posisi setelah Yesus Kristus, setelah anaknya Bapa. Jadi walaupun posisinya sudah diangkat dan menjadi tinggi, namun karena posisinya tidak setinggi Kristus, dia menentang Kristus, dia menentang anaknya God. Dan oposisi terhadap Kristus ini tidak berakhir setelah dia dibuang dari surga. Dia membenci Kristus karena posisinya di surga. Posisinya setan adalah posisi di bawah Kristus, dan Kristus anaknya Bapa yang diangkat Bapa menjadi sama dengan Bapanya di atas setan. Dan oleh sebab itu, dia sangat membenci Kristus. Setan waktu dia di surga sebelum dia berontak adalah malaikat yang
sangat tinggi, next in honor to God's dear Son. Jadi dia posisinya setelah anaknya Bapa. Namun anaknya Bapa lebih tinggi daripada semua malaikat. Kristus sudah satu dengan Bapanya sebelum malaikat-malaikat ini diciptakan. Kita tahu bahwa Bapa menciptakan segala-galanya melalui Kristus, dan Kristuslah yang menciptakan segala-galanya termasuk malaikat ini. Setan sangat cemburu terhadap Kristus, dan setan sangat ambisi untuk menjadi sama seperti Kristus, sementara Kristus diangkat menjadi sama dengan Bapa karena Kristus adalah anaknya Bapa. Lucifer mau diangkat sebagaimana Kristus diangkat, sementara Lucifer ini diciptakan oleh Bapa melalui anak. The Great Creator atau Bapa mengumpulkan seluruh penghuni surga agar dia bisa di hadapan semua malaikat, menunjukkan kepada semua bahwa dia telah memberikan kehormatan yang spesial kepada anaknya. Anak sekarang duduk di tahta bersama-sama dengan Bapa, dan seluruh makhluk surgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa pada saat itu membuat semua ketahui bahwa Bapalah yang telah ordain sehingga Kristus menjadi equal dengan dirinya sendiri. Sehingga di mana saja kehadiran anaknya itu seakan-akan hadir Bapa juga. Perkataan-perkataan anak perlu ditaati sebagaimana itu Bapa sendiri yang ucapkan. Anaknya telah Bapa invest otoritas untuk command seluruh makhluk surga. Setan sangat cemburu akan Yesus Kristus. Kristus memiliki kuasa dan otoritas yang sama dengan Bapanya. Setan menginginkan untuk meninggikan dirinya untuk menjadi sama dengan Bapa. Dia berkata, kenapa Kristus dihormati di atas dirinya? Kenapa dia hanya next to Christ? Kenapa dia tidak bisa sama dengan Bapa, posisi di mana Kristus diangkat untuk menjadi sama dengan Bapanya? Jadi sejak setan jatuh dari kedudukannya, selalu ada permusuhan antara kebenaran dan yang salah. Setan yang dulu menduduki posisi yang tinggi di surga, sekarang bekerja untuk menabur bibit yang salah. Dia nggak puas dengan posisi tingginya yang diberikan kepada dia. Dia bertekad untuk menduduki posisi yang lebih tinggi. Dan semua yang dia lakukan itu ialah untuk memenuhi dia punya ambisi sampai terjadi peperangan di surga. Dia membuktikan bahwa dia patut untuk diangkat menjadi sama dengan anak Bapa punya posisi, sementara dia adalah makhluk yang diciptakan dan bukan makhluk pencipta. Dan Tuhan Yesus itu diangkat sama dengan Bapa karena Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa. Itu sebabnya Bapa bisa menciptakan melalui anaknya karena anaknya memiliki kuasa yang diberikan oleh Bapanya karena dia adalah anaknya Bapa. Di Yesaya 14 dikatakan, setan yang jatuh dari surga, dia mau mengangkat dirinya, dia mau meninggikan tahtanya, di mana dia mau duduk juga di kedudukan yang sama dengan Bapa, di mana anak pun duduk di situ. Dan dia bilang, saya mau menjadi seperti yang maha tinggi. Saya mau menjadi seperti Bapa. Saya mau menduduki kedudukan Bapa, dan di situ hanya ada Bapa dan anak. Karena anak diangkat untuk duduk di posisi Bapa. Jadi dia mau menjadi oknum ketiga yang duduk di tahta Bapa, yang duduk di ketinggian tahta Bapa. Dan dia adalah oknum ketiganya di surga. Karena cuma ada Bapa dan ada anak, dan oknum ketiganya adalah Lucifer yang menjadi setan. Setan yang dulu adalah malaikat yang sangat indah di surga, menjadi malaikat yang jatuh dari surga karena dia tidak mau posisi kedua dia mau posisi di samping Bapa. Dia mau Tuhan Yesus menjadi nomor 2 setelah dia. Karena dia punya kemuliaan sendiri, sangat berharga di pandangannya. Dia sangat cemburu terhadap Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus posisinya sebelum dia dan dia setelah Tuhan Yesus. Walaupun pada awalnya setan adalah malaikat yang posisinya sangat tinggi, tetapi kemuliaannya yang dia miliki tidak membuat dia bersyukur kepada penciptanya. Dia mau posisi di samping Bapa, dan itu adalah posisi tertinggi untuk berada di samping Bapa. Kita tahu Tuhan Yesus punya posisi sama dengan Bapa.
dia di samping Bapa, tetapi dia sama dengan Bapa. Dan setan mau posisinya Tuhan Yesus. Setan mau duduk di posisi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu setelah dia. Jadi urutannya adalah Bapa, lalu Lucifer, lalu Tuhan Yesus. Itu yang dia inginkan. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada 3 oknum, 3 beings. Yang pertama adalah Bapa dan Anak, dan being ketiga adalah Lucifer. Di situ dia inginkan untuk menduduki tahtanya. Sementara ajaran Trinitas mengajarkan bahwa 3 oknum itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi cuma ada 2 being di surga, Bapa dan Anak. Dan yang ketiga itu nggak pernah menjadi ketiga, walaupun dia ketiga di bawah Tuhan Yesus. Jadi yang sama posisinya dengan Bapa adalah Tuhan Yesus. Dan setan itu mau posisi yang sama itu menjadi nomor 3, sementara dia sebenarnya mau menjadi nomor 2 di posisi tertinggi. Di pagi hari waktu Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, ada malaikat yang sangat berkuasa yang turun dari surga, dan ini malaikat ini mengambil posisinya setan setelah setan jatuh. Malaikat inilah yang turun dari surga dan memanggil anak Bapa untuk keluar dari kuburnya. Di Kerinduan Segala Zaman dikatakan, Gabriel ini dia punya ranking setelah Kristus. Artinya Bapa, anak Bapa, dan Gabriel. Dan Gabriel ini setelah Kristus, next in rank. Dan ranking itu artinya dia punya kedudukan. Artinya kedudukan Kristus kita tahu sudah diangkat sama dengan Bapa. Sehingga Gabriel ini next in rank. Next artinya setelah, lebih rendah dari Kristus. Jadi posisi tertinggi itu hanya terdiri dari Bapa dan Anak. Dan sebelum Lucifer jatuh, posisi tertinggi itu hanya Bapa dan Anak, karena Lucifer itu dia di bawah Anak. Jadi cuma ada 2 being, yang menduduki posisi tertinggi, Bapa dan Anak Bapa, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga pun, oknum being ketiga, sebelum setan jatuh adalah Lucifer, itu pun di bawah posisi Anak dan Bapa. Itu ketiganya. Dan sekarang diganti oleh Gabriel, mengambil posisinya Lucifer. Dan Gabriel ini setelah Kristus, setelah artinya di bawahnya Kristus, bukan sama dengan Bapa dan Anak. Itulah posisi Lucifer yang dia cemburu dengan Kristus dan dia mau naik ke posisi Bapa dengan Kristus. Dan di Desire of Ages halaman 99 dikatakan, Gabriel ini memegang posisi yang sangat tinggi kemuliaannya atau kehormatannya di surga. Malaikat ini berdiri next in honor, artinya setelah Kristus, kehormatannya itu setelah Kristus. Sementara Kristus punya kehormatan sudah diangkat sama dengan Bapa. Jadi sekali lagi, hanya Bapa dan Anaklah oknum yang menduduki posisi tertinggi itu, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di Youth Instructor Julai 7 dikatakan, hanya Bapa dan Anaklah yang di-exalt. Dia nggak dibilang hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang perlu di-exalt. Nggak bilang hanya Bapa, Anak, dan Lucifer yang di-exalt. Nggak bilang Bapa dan Anak dan Gabriel yang di-exalt. Tapi posisi tertinggi itu hanya terdiri dari 2 oknum, Bapa dan Anak alone. Alone artinya tiada lain selain Bapa dan Anak di posisi tertinggi itu. Dan kalau ada 3, yang ketiga itu di bawah rankingnya Bapa dan Anak. Tetapi posisi tertinggi itu hanya terdiri dari 2 being, dari 2 oknum, Bapa dan Anaknya Bapa. Di letter 3:18 dikatakan, God and Christ alone. Hanya Bapa dan Anaknya Bapa sajalah yang mengetahui nilai daripada manusia dan betapa besarnya harga nilai manusia ini untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan yang mengetahui itu hanya God and Christ alone. Artinya nggak ada oknum selain God dengan Christ yang mengetahui the cost of the souls of man. Betapa besar nilai daripada manusia ini. Hanya God and Christ alone. Di Spirit of Prophecy volume 1 dikatakan, God informed Satan. God bilang kepada setan bahwa hanya kepada Anaknya alone, hanya kepada Anaknya Bapa lah. Artinya selain Anaknya nggak ada.
hanya kepada anaknya saja Bapa akan mengungkapkan dia punya secret purposes, dia punya tujuan yang secret itu. Bapa nggak bilang kepada setan, saya hanya bukakan saya punya secret kepada anak dan Roh Kudus. Bukan, karena Roh Kudus itu bukan oknum. Bapa bilang kepada setan, hanya kepada anaknya alone. Artinya yang tahu dia punya secret adalah anak. Dan hanya 2 oknum di semesta alam yang tahu ini, Bapa dan anak. Di Bible Echo, kita baca, tidak ada seorang pun yang pernah mengetahui tentang the great cost untuk selamatkan manusia. Malaikat tertinggi pun tidak mengetahuinya. Hal itu hanya diketahui oleh Bapa dan oleh anak. Bukan hanya diketahui oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal keselamatan manusia itu hanya diketahui oleh Bapa dan oleh anak. Sekali lagi, tidak ada 3 oknum. Hanya ada 2 di posisi Bapa dan anak. Oknum yang lain itu adalah malaikat tertinggi yang awalnya Lucifer dan diganti oleh Gabriel. Mereka pun tidak mengetahui itu. Hanya Bapa dan anak. Di Signs of Times Oktober 14 dikatakan, the only being, satu-satunya oknum yang satu dengan Bapanya, dia menghidupkan hukum di dalam kemanusiaannya. Artinya, hanya ada 1 oknum selain Bapa. Dan oknum itu adalah Tuhan Yesus. Dan kalau dikatakan bahwa the only being, yang satu dengan God, artinya nggak ada oknum lain selain God dengan the only being yang adalah Tuhan Yesus ini. Nggak ada Roh Kudus sebagai being. Roh Kudus ada. Roh Kudus sangat ada. Tapi Roh Kudus itu bukan oknum sebagaimana Bapa dan anak. Roh Kudus itu bukan being. Hanya ada 2 being. Roh nubuat kalau bicara being yang tertinggi ini hanya Bapa dan anak. Setan dibilang being. Tapi setan nggak sama dengan Bapa dan anak punya ranking. Jadi the only being yang satu dengan Bapanya adalah Tuhan Yesus. Tidak ada being ketiga. Di Great Controversy katakan Kristus yang adalah firman sesuai dengan Yohanes 1:1, dia satu dengan Bapa yang kekal. Satu dalam karakternya, satu dalam nature-nya, dan satu dalam dia punya purpose. Bukan 1 oknum, ada 2 oknum. Kesatuannya adalah nature, karakter, dengan purpose. Lalu dikatakan, the only being ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya oknum di seluruh semesta alam yang bisa enter ke dalam semua counsel dan purposes daripada Bapanya. Ini sangat jelas untuk menunjukkan bahwa hanya ada 2 being, Bapa dan anak dalam posisi tinggi itu. Dan kalau Roh Kudus memang being ketiga, kenapa tulisan Roh Nubuat ini menjelaskan bahwa hanya ada 2 being, Bapa dan anak. Dan selain Bapa, hanya ada 1 being selain Bapa. Dan being itu adalah anak. Cuma ada 2 being. The first being adalah God the Father. The second being adalah Jesus Christ, the Son of God. Di 1 Korintus 8 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan, ada 1 God. Dan God itu adalah Father, Bapa. Dan 1 Yesus Kristus, dan semua diciptakan melalui Yesus Kristus. Di Efesus 3:9 katakan God atau Bapa yang menciptakan segala-galanya melalui Yesus Kristus. Artinya Bapa melakukan segala-galanya melalui Yesus Kristus. Di Kejadian 1:26 dikatakan God, Bapa bilang, mari kami ciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Pertanyaannya, Bapa bicara kepada siapa untuk menciptakan segala-galanya? Kita tahu Bapa menciptakan segala-galanya melalui Yesus Kristus. Cuma ada 1 oknum selain Bapa lah, yang mana Bapa menciptakan segala-galanya melalui oknum ini. Dan oknum ini adalah anaknya. Di Spirit of Prophecy dikatakan, the Father and the Son, Bapa dan anak, mereka engage dalam mighty wondrous work yang mereka telah bicarakan untuk menciptakan bumi ini. Bapa dan anak, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya Bapa dan anak. Hanya 2 oknum inilah yang bekerja menciptakan segala-galanya. Setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang diciptakan, Bapa dan anak
menjalankan mereka punya tujuan yang sudah direncanakan sebelum jatuhnya setan untuk membentuk manusia sesuai dengan mereka punya image. Kita tahu ini terjadinya di hari ke-6. Mereka bekerja bersama-sama dalam penciptaan bumi ini dan semua yang diciptakan di bumi ini. Sekarang setelah semua diciptakan di hari ke-6, Bapa bilang kepada anaknya, mari kita ciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Artinya pekerjaan Bapa untuk menciptakan itu dikerjakan melalui anaknya. Cuma ada 2 oknum, cuma ada 2 being. Bapa melalui anaknya dan mereka menciptakan segala-galanya. Malaikat diciptakan oleh Bapa melalui anak. Artinya pada awalnya sebelum ada yang diciptakan, hanya ada Bapa dan anaknya. Dan Bapa melalui anaknya lah yang menciptakan segala-galanya. Apakah hal ini sangat penting untuk diketahui dan apa hubungannya dengan kita punya kehidupan kekal? Apa bedanya? Mau ada 3, mau ada 2, mau ada 1, apa bedanya? Apakah ini menyangkut saya punya keselamatan untuk tahu yang benar? Nomor 1, firman Tuhan itu benar. Dan kalau nggak benar, itu asal-usulnya dari setan. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah kehidupan kekal. Ini adalah kehidupan kekal. Apa kehidupan kekal ini? Agar mereka bisa mengetahui Engkau, the only true God, satu-satunya God, dan Yesus Kristus. Dia nggak bilang the only true God yang terdiri dari Tuhan Yesus dengan Bapanya, bukan. The only true God itu cuma Father, dan Yesus Kristus itu adalah anak Bapanya. Itu adalah kehidupan kekal. Artinya, saya tidak bisa memperoleh kehidupan kekal kalau saya nggak tahu ini. Di 1 Korintus 8 ayat 6 kita tahu, Rasul Paulus bilang, cuma ada satu God yang adalah Bapa dan satu Yesus Kristus. Namun, nggak semua orang memiliki pengetahuan ini. Nggak semua orang memiliki pengetahuan bahwa cuma ada satu God yang adalah Bapa dan satu Yesus Kristus yang adalah anaknya Bapa. Nggak semua orang mengetahui ini. Sementara pengetahuan ini di Yohanes 17 ayat 3 lah yang dibutuhkan untuk orang memperoleh kehidupan kekal. Hosea 4 ayat 6 katakan umat Tuhan dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Dan pengetahuan itu mereka telah tolak. Pengetahuan tentang apa? Di ayat 1 dikatakan pengetahuan tentang God. Bahwa cuma ada satu God dan ada satu Yesus Kristus yang adalah anaknya God. Di 1 Yohanes 5 ayat 11 dikatakan God atau Bapa telah memberikan kehidupan kekal bagi manusia. Dan kehidupan kekal ini ada di dalam anaknya. Artinya kalau saya menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, bagaimana saya bisa menerima kehidupan kekal yang berada di dalam anaknya kalau saya menyangkal dia sebagai anaknya? Ayat 12, dia yang memiliki anaknya memiliki kehidupan kekal. Artinya kalau saya menyangkal bahwa dia anaknya, saya menyangkal kehidupan kekal yang dimiliki oleh anaknya yang diberikan oleh Bapa kepada manusia. Dan dia yang tidak memiliki anaknya God, dia yang menyangkal bahwa dia anaknya God sehingga dia tidak memiliki anaknya God, tidak memiliki kehidupan kekal. Di 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, prove all things, buktikan segala hal. Segala hal itu harus dibuktikan. Dan kita harus mengetahuinya sendiri tanpa didikte orang lain apa itu yang benar. Harus keyakinan pribadi berdasarkan mempelajari dan membandingkan firman Tuhan dengan firman Tuhan untuk mengetahui apa yang benar. Kita nggak bisa terima sebagai kebenaran apa yang orang bilang benar, walaupun benar sekalipun, tapi saya harus tahu sendiri karena saya buktikan sendiri bahwa itu benar. Dan orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Bapa akan mengetahui apa yang benar, karena hanya kebenaranlah yang bisa membebaskan saya dari yang salah. Tuhan Yesus adalah kebenaran, jalan, dan kehidupan. Kebenaran itu adalah kehidupan. Kalau enggak benar, itu bukan kehidupan. Dengan rendah hati, dengan roh yang siap untuk dituntun dan siap untuk diperbaiki, marilah kita mencari kebenaran Tuhan sebelum pintu kasihan tertutup.